Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan sifatul riwayatil hadits. Sifat dalam meriwayatkan hadis. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala far'un akhar. Cabang yang lain. Yanbaghi li talibil hadits ay yakuna 'arifan bil arabiyyati. Sepantasnya untuk pencari hadis yaitu mengetahui bahasa Arab. Paham dah? Supaya dia dengar, dia paham dan dia amalkan. Sebenarnya bukan hanya thalibul hadis, thalibul ilm. Iya, penuntut ilmu syar'i itu sepantasnya. Tapi perlu untuk perhatikan kata yang bagi di lisan syar'i itu wajib. Kata yang bagi itu terjemahannya wajib. Itu di lisan. Para ulama lisan syar'i juga begitu. Iya, lisan syar'i juga seperti itu. Kata yang bagi itu termasuk alfaz al-wujub. Termasuk alfaz al-wujub. Itu dipelajari dalam dalalatul alfaz di usul fikih dikasih tahu juga. Di usul fikih. Apa-apa lafaz yang menunjukkan hal itu adalah wajib. Apa-apa lafaz yang menunjukkan hal itu adalah wajib. Di antara lafaznya adalah ini. Yang bagi. Iya. Seperti la yang bagi. Kalau tambah la yang bagi itu haram. Itu haram. Terus Qala al-Asma'i, berkata al-Asma'i, akhsha alaihi idza lam ya'rif al-arabiyyata an yadkhula fi qawlihi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. keras ya. Masya Allah. Saya khawatir terhadapnya jika dia tidak mengetahui bahasa Arab, kemudian dia masuk di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Paham tak? Jadi di sana ada orang-orang berdakwah tidak tahu bahasa Arab. Bisa masuk di hadis. Berdusta atas namaku secara sengaja. Maksudnya gimana, dari sisi mana? Gimana caranya dia sampaikan bahasa Arab, baru dia tidak tahu bahasa Arab? Kan berdusta atas nama Nabi. Dia sampaikan dari Nabi. Nabi berbahasa Arab. Dia tidak paham bahasa Arab. Berarti kan dia ngomong terhadap apa yang dia tidak paham. Makanya Al-Asma'i bilang, saya khawatir dia masuk di hadis ini. Jadi menakutkan. Makanya syaratnya harus tahu bahasa Arab. Iya, kalau kita mau menyampaikan sesuatu. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yalhan. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keliru. Enggak. Nabi tidak pernah lahan. Tahu lahan tak? Berbicara dengan bahasa yang tidak fasih. Orang yang tidak tahu bahasa Arab, nanti dia akan ngomong dengan yang tidak fasih. Dah? Yang marfu dia mansub. Ya kan? Yang majrur dia marfu. Anda paham tak? Ini kan orang. Nabi tidak pernah lahan. Ya, Nabi tidak pernah marfu dia mansub. Mansub dia majrur. Majrur dia mansub. Majrur dia marfu. Tidak pernah. Nabi tidak pernah lahan. Nah, dikhawatirkan orang yang tidak tahu bahasa Arab bisa lahan. Gimana caranya dia tahu? Dia salah atau tidak dalam baca? Nah, orang tidak tahu bahasa Arab. Iya, hanya jangan masuk kalau tidak tahu bahasa Arab. Famahma rawaita anhu wa lahanta fihi kadzabta alaih. Maka bagaimanapun kamu meriwayatkan darinya dan kamu keliru padanya, kamu berdusta atasnya. Kamu keliru menyampaikan hadis, kamu dusta atas nama Nabi. Makanya berhati-hati sekali itu orang menyampaikan hadis. Karena walaupun kita tahu bahasa Arab, perlahan masuk dalam berdusta atas nama Nabi. Ada paham kan? Makanya syarat kita harus tahu bahasa Arab, khususnya nahwu dan sorof. Jangan sampai kita lahan. Berarti masalahnya tidak ringan ya. Tidak tahu bahasa Arab itu bukan masalah ringan. Orang mungkin pikir ringan saja.
tinggal baca terjemahan kan bisa. Tapi masalahnya dia mau baca bahasa Arab. Nanti dia lahan. Belum lagi kita lidah Bugis ini ya. Dia semua jadi sah. Ya, ustaz. Nah, itu kan masalah. Sudah lahan kita. Nabi tidak pernah mengucapkan sa. Nah, itu kan harus kita tahu. Wa amma tashifu fadawa'uhu ay yatalaqahu min afwahil masyayikhi ad-dhabitina Allahul muwaffiq. Dan adapun at-tashif, maka penawarnya itu mengambil langsung dari mulut syekhnya yang fasih, yang dhabit, Allahul muwaffiq. Tanda adapun tashif, masalah salah harokat, ya, itu kan bisa diambil dari syekh yang dhabit. Syekh yang dhabit, yang lafadzkan hadits itu fathah di fathah, kasroh di kasroh, dhammah di dhammah. Itu masalah tashif, masalah salah harokat. Iya, masalah salah harokat dalam cetakan, Terus Wa amma idza lahana asy-syaikhu fas-shawabu an yarwiyahu sami'u 'ala as-sawabi. Dan adapun jika syekhnya itu lahan, maka yang benarnya adalah si pendengar itu meriwayatkan di atas yang benar. nah, itu tinggal diubah saja. Syekhnya lahan, salah ternyata dalam baca, jangan ikut salah. Ini kapan kita tahu syekhnya salah? Tahu bahasa Arab. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, wah ini masalah. Terjadi tashif dalam percetakan. Sudah kita baca hadis di atas tashif. Dah, syekhnya salah, kita ikut salah. Syekhnya salah tulis, kita ikut salah. Habbatus sauda menjadi hayyatus sauda. Dah, ternyata ada titik 2, lari tintanya misalnya di titik 1. Jadi titik 2 geser tintanya sedikit. Sehingga jadi titik 2. Habbatu menjadi hayyatu. Habbatus sauda, jintan hitam. Nah, obat syifaun di kulida. Obat untuk setiap penyakit. Ternyata kita baca hayyatus sauda. Ular hitam, obat terhadap semua penyakit. Sakit cari ular hitam, ditintoklah mati. Jadi tidak sembuh. Anda paham kan ini masalah kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Terus Huwa mahkiyun anil Auza'i wa Ibnul Mubarak wal jumhur. Dan ini dihikayatkan dari Auza'i dan Ibnu Mubarak dan serta jumhur. Mayoritas ya. Jadi jangan ikut salah guru. Ini fungsinya kalau sekali lagi kalau kita tahu bahasa Arab. Kita tidak ikut ke salah guru, salah cetak, tidak ikut. Terus وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملهونا. Dan dihikayatkan dari Muhammad bin Sirin dan Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah bahwasanya keduanya berkata dia meriwayatkan sebagaimana yang dia dengar dari syekhnya yang dalam keadaan keliru. Ada yang menukil juga, nah dia amanahnya riwayat seperti yang didengar. Terus Qala Ibnu Salah, berkata Ibnu Salah, wa hadha qulun fi madhhab ittiba'il lafzi. Terjemahkan. Ini adalah berlebih-lebihan di dalam madhab orang-orang yang mengikuti lafaz. Iya, pokoknya lafaz gurunya dia ikut salah juga kalau salah. Ini gulu. Terlalu berlebihan. Kalau guru salah, diingatkan. Iya kan? Riwayatkan dengan yang benar. Makanya Ibnu Salah bilang ini berlebihan. Berlebihan dalam madhab mengikuti lafaz guru. Anil Qadi Iyad, dan dari Al-Qadi Iyad, anna alladhi istamarra alaihi amalu aksaril asyakhi, bahwasanya yang di atasnya amalan kebanyakan syekh berjalan, ayyang kulur riwayat kama wasalat ilaihim, yaitu mereka menukil riwayat sebagaimana yang sampai kepada mereka. Wala yughayyiruha fi kutubihim, dan mereka tidak merubahnya di dalam kitab-kitab mereka. Paham dah? Artinya kalau ada tulisan yang sampai, jangan diubah kitabnya orang. Dah, kita kasih saja hasiah misalnya. Catatan kaki, mungkin ini adalah salah. Sama dengan di cetakan buku-buku lain, Qatur Nada misalnya. Tulisannya Ibnu Hisham di situ salah. Yang mencetak setelahnya, dia enggak bilang, dia enggak langsung ganti. Kan amanah, enggak boleh ganti bukunya orang. Tapi dikasih saja catatan bahwa ini salah. Paham kan? Dipahami ini, apalagi dalam hadis juga begitu. Tinggal dikasih keterangan. Terus Hatta fi ahrufin minal Qur'an, sampai huruf-huruf dari Al-Quran.
istamaratir riwayatu fiha ala khilafi tilawati. Periwayatan di dalamnya berjalan di atas perbedaan bacaan. Wa min ghairi ay yaji'a dzalika fi syawadhi. Dan hal itu tidak datang pada syad, pada perkara-perkara yang syad, pada perkara-perkara yang syad. Kama waqa'a fi sahihaini wal muwatta, sebagaimana yang ada di dalam as-sahihain dan al-muwatta. Hal itu jarang datang dalam riwayat yang syad. Iya, dalam sahihain, dalam muwatta ada hal yang seperti itu. Terus Lakin ahlal ma'rifati minhum yunabbihuna ala dhalika inda samai wa fil hawashi. paham dah? Ini adabnya. Jadi kalau ada mereka riwayatkan sesuai dengan datangnya dari guru. Cuman orang-orang ini dia. Terus terjemahkan. Akan tetapi orang-orang yang mengetahui, ada yang di antara mereka ada yang memperingatkan di atas hal tersebut ketika mendengar atau pada catatan kaki. Jadi diingatkan di catatan kaki. Iya. Dan atau ketika mendengar diingatkan gurunya. Wa minhum man jasara ala taghyiril kutubi wa islahiha. Dan di antara mereka ada yang berani untuk merubah kitab-kitab dan memperbaikinya. Wa minhum Abul Walid Hisham bin Ahmad Al-Kinani Al-Waqshi. Di antara mereka yaitu Abul Walid Hisham bin Ahmad Al-Kinani Al-Waqshi. Likathrati mutala'atihi wa iftinanihi. Karena banyaknya mutalaahnya dan ketertarikannya. Waftinanihi fannya beliau. Jadi beliau sudah banyak membaca, banyak sehingga beliau ubah kesalahan yang ada di buku-buku itu. Terus qala wa qad ghalata fi asya'a min dzalik wa kadzalika ghairuhu mimman salaka maslakahu. Cuman masalahnya ternyata dia yang salah dalam hal tersebut. Ini juga masalahnya, maka lebih baik jangan diubah bukunya orang. Kasih saja apa? Catatan, karena kadang yang mengkritik ternyata salah. Cuman belum dapat ilmunya sehingga kita kira itu salah itu yang dipenulis. Ternyata penulis sudah banyak membaca. Sehingga kita yang mengkritik yang salah. Makanya kita tidak ubah bukunya orang lebih baik. Lebih baik kita tulis keterangan di bawah. Dalam cetakan ini, begini lafadznya. Kan banyak sekarang buku begitu. Itu yang paling bagus. Jangan diubah itu yang di atas. Iya, kita ubah yang di bawah. Terus. Qala wal aula saddu babit taghiri wa islahihi. Yang lebih baiknya, yang lebih utama itu menutup pintu-pintu perubahan dan memperbaiki. Li'alla yajsuru ala dzalika man la yuhsin, agar supaya tidak ada orang yang tidak baik berani melakukannya. Nanti masalah. Jadi setelahnya ada orang tidak paham apa-apa, dia ubah. Ini jadi lafaznya makruh, dia ubah menjadi haram. Ada kan orang begitu, misalnya ditahu, Imam Syafi'i kalau bilang makruh, haram. Kalau Imam Syafi'i, kalau nasnya ada jelas, demikian pula Imam Ahmad. Kalau nasnya jelas pengharamannya, dia akan bilang haram. Tapi kalau nasnya diambil dari istimbat, dia bilang makruh. Padahal yang maksud beliau adalah haram. Datang orang yang tidak bagus setelahnya, kalau Imam Syafi'i bilang makruh itu haram. Tidak sama dengan orang mutaakhirin. Orang mutaakhirin dia paham ucapan Imam Syafi'i makruh, dia bilang makruh tanzih. Salah paham. Imam Syafi'i itu bilang makruh itu maksudnya haram. Cuman nasnya tidak jelas. Tidak terang. Sehingga belum bilang makruh. Ini adab, ini mimbabil warok. Datang orang belakangan dia ubah. Makruh maksudnya tahrim. Dia ubah taruhan menjadi tahrim. Ini yang masalah. Orang yang tidak bagus lebih baik kita jelaskan. Imam Syafi'i kalau bilang begini ini di hasyiah. Di bawah, jangan diubah bukunya orang. Wa yunabbihu ala dzalika inda samai. Dan diperingatkan, dia mengingatkan. Dan dia mengingatkan hal itu ketika dia mendengar. Ketika dia dengar atau menyampaikan hadis, dia ingatkan bahwa ini lafaznya seperti ini. Itu ada keterangan. Terus. Wa an Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anna abahu kana yuslihul lahna al-fahisha. Bahwasanya bapaknya beliau memperbaiki kekeliruan yang keji. Yang jelas ya, yang jelas. Kekeliruan yang jelas. Wa yaskutu 'anil khafi sahli. Dan dia diam dari kesamaran yang
Yang halus. Dari lahan ya, dari lahan. Kan wayaskutu anil lahan. Beliau diam dari lahan yang hobi, sahal, lahan ringan saja, lahan yang mudah. Iya, terus. Qultu, dan berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa minan nasi man idza sami'a al-haditsa malhunan an syekh taraka riwayatahu. Ini salah juga. Dah, seakan-akan kalau lahan tidak boleh lagi diterima riwayatnya. Masya Allah. Terus, ulang, coba. Dan di antara manusia, itu jika dia mendengarkan suatu hadis yang keliru dari syekhnya, dia meninggalkan riwayatnya. Li'annahu in tabi'ahu fi dzalika fa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yalhan fi kalamihi. Karena bahwasanya jika dia mengikutinya pada hal tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keliru di dalam sabda-sabdanya. Wa in rawahu anhu ala sawabi, dan jika dia meriwayatkan darinya di atas kebenaran, falam yasma'hu minhu kadzalik, maka dia tidak mendengar darinya hal yang demikian. Paham tak? Makanya dia tinggalkan riwayatnya. Kan gini, ketika ada gurunya ternyata lahan, dia sampaikan juga dengan lahan, maka Nabi tidak sampaikan itu, maka dia tinggalkan. Tapi kalau dia benarkan langsung, baru dia riwayatkan yang benar, kan dia tidak dengar yang benar. Anda paham kan? Makanya di antara mereka ada yang tidak meriwayatkan kalau gurunya lahan, riwayatnya bukan gurunya. Jadi kalau gurunya sampaikan hadis itu lahan, dia tidak riwayatkan riwayat itu. Kenapa? Karena kalau diriwayatkan Nabi tidak lahan. Tapi kalau dia juga benarkan ucapan gurunya lahan, tapi dia riwayatkan dengan benar. Berarti kan dia tidak dengar dari gurunya dengan lafaz yang benar itu. Berarti lebih baik apa? Ditinggalkan riwayatnya. Dah? Daripada kita riwayatkan dengan lafaz yang tidak dikasih tahu oleh guru, berarti kita tidak amanah lagi. Terus kalau kita meriwayatkan juga yang salah, Nabi tidak lahan. Lebih baik kita tidak riwayatkan. Lebih baik kita tidak riwayatkan. Antum paham ini kan? Di antara para ulama ada seperti itu. Tidak meriwayatkan karena ada lahan. Karena ada lahan. Menunjukkan hati-hatinya mereka. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Berikutnya lagi. Masalah yang lain. Iya. Cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.